ujiannya itu pasti ngacak tuh, ngacak. Nggak semua sama ya. Saya nanya A yang sekarang ini, bukan yang A sekarang itu ada HE. Pasti ada di kalian juga ada itu. Dia ngacak dia. Oke ya Pak. Kenapa A yang sekarang sih yang sekarang Mbak Herna nih? Kenapa bukan pilih A? Salahnya di mana? Ada huruf H, kata Mas Harsa atau Mbak nih. Ini yang benar jawabannya. H itu bukan heksadesimal. Karena heksadesimal 0 sampai 9 A sampai F. Itu kenapa jawabannya bukan HE. HE lagi H. E kan masuk. Yang B. Wah, saya ragu nih. Berapa enggak? Yang C. Nggak mungkin. Yang D nggak mungkin. Kenapa bukan yang paling akhir ini? Yang E. Ayo yang E. Terlalu banyak. Harusnya cuma satu aja semikolon double ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut. Yang C. How many available? Berapa banyak yang available yang sesuai dengan alamat IP versi 6 pada alokasi /64. Ayo, berapa? 65536. Yang benar adalah 2. Saya salah lihat ini. Sorry. How many 64? Sorry. Berapa banyak 64 subnet available pada /48 previs? Berapa? 655. Iya. Dapat dari mana? Ada kan di sini bacanya materinya. Nah, ada baca materinya. Apa alasannya? Kan kalau cuma maka saya bilang kalau mau cari Google pun kalian bisa ini. Tapi yang benar-benar ngerti. Apa hasilnya itu? Apa ya? Emang benar jawabannya. Tapi alasannya apa? Kalau cuma oke? Nah, kalau cuma tahu jawabannya itu nggak penting. Ini kebanyakan ibaratnya orang juara peringkat 1 tapi nggak paham dia ngurus apaan. Yang benar adalah begini. Kalau dia ngomong berapa yang available antara 64 dengan 68, artinya itu range. 64 dikurang 48 berapa? 64 kurang 48. Ayo, berapa? 16. Maka berlaku 2 pangkat 16. 2 pangkat 16 berapa? Pakai kalkulator. Ayo, pakai kalkulator. Biar tahu. Ayo. 256 kan Pak. Itu 65536. Oke, kita lanjut lagi. Nanti habis ini kita bahas langsung teori lagi ya, kembali ke teori sebentar. Oke, lanjut. 65536 ya. Kita lanjut. How many available? Berapa banyak yang sesuai dengan alamat IP6 pada /64? Berapa banyak? Berarti 2 pangkat 64 berapa? Kalkulator coba. Kalkulator. Bukan kalkulator ini ya. Berapa? 1884. Nah, yang banyak. Oke, tahan dulu sampai sini. Oke, sudah? Oke, yang bawah. Jenis operating system apa yang support dengan alamat versi 6? Semuanya. Linux bisa. Semuanya gitu. Semua. Emang PSC itu apa PSC? BS itu kayak terbuka OS yang gratis.
Wih, pernah dengar juga. BSD itu merupakan salah satu sistem operasi yang sampai saat ini dipakai juga, tapi jarang dipakai di desktop hari-hari. BSD itu ada sistem operasi strong. Yang sekarang paling terkenal itu adalah FreeBSD. Nah, kalau Vista itu zaman dulu. Produknya Windows juga. Support semua, ya berarti. Oke. Kita oke, all. Ini all. Submit. Submit. Berarti benar. Klik di situ. Klik. Ayo, klik sini, bro. Kemudian kita ke sebelah kanan ada tanda printer. Diklik printer, icon printer. Klik real name, print. Selesai. Bawa. Ini masih level basic. Oke, Certificate of Completion Mbak Erna Agustin. Oke, udah, silakan di save Mbak. Save as. Ini udah dihentikan aja Pak, stop sharing apa gimana? Ya, stop sharing. Silakan di save ya, jangan lupa di save. Silakan buat teman-teman yang ujian lanjutkan ya. Saya memberikan satu contoh kasus untuk saya bilang siapa yang duluan, otomatis itu yang duluan ujian ya. Sampai kita bahas. Oke, silakan. Oke. Rekamannya saya bilang, tolong nih, chat saya email semua. Kalau misalnya ini nomor kontak saya juga, nomor HP 0857 51 72432136, nomor baru soalnya. 72432136. Ini nomor HP saya. Nomor WA ya. Nah, lanjut. Saya mau sedikit balik ke belakang dulu. Tadi kan kita sudah ujian ini ya. Saya mau tunjukin sedikit balik materi. Makanya saya bilang materi saya tuh kalau nggak ada materi acak-acak, biar langsung kena di sisi prakteknya. Kembali sini. Nah, perhatikan. Jadi begini. Dari total 128 bit alamat versi dengan itu akan dibagi dua. Yang pertama itu sebelah yang biru-biru ini, sebelah kiri itu akan menjadi alamat yang untuk global. Yang sebelah kanan adalah alamat untuk yang host-hostnya. Tadi kalau kalian lihat ada /64, artinya apa? Kalau di versi 6 teman-teman sering pakai itu /24, itu maksudnya. Nah, mungkin yang belum tahu pasti bingung juga, apalagi yang // kita tidak akan bahas, itu terlalu jauh. Itu materinya kalau kita bahas itu juga nggak akan kelar itu. Intinya, oke, di penyelamatan itu ada alokasi untuk di laptop, di komputer pakai /64 gitu. Atau kalau di versi 4 pakai /24 gitu. Oke. Nah, /64 bayangkan coba. Tadi kalian hitung-hitung ada angka 18 sekian-sekian, artinya dalam satu subnet, satu divisi marketing, kamu tidak akan menghabiskan alamat itu, oke, sebanyak 18 segini-segini. 18 itu berarti laptop, misalnya laptop si A, laptop si B, si C, HP si B, si C, bagi alamat tuh. Nih, ini buat kamu, nggak akan habis karena saking banyak 18 tadi itu, 18 berapa tadi. Nah, sementara yang 655 itu berkaitan dengan divisi, subnet namanya. Itu kalau mau dibagi-bagi, mana ada divisi 65.000 lebih. Divisi apa coba? Ya ada divisi marketing, operasional, IT, terus, nggak mungkin kan? Apa perusahaan apa yang ada divisi 60 berapa tadi itu? Divisi loh kita ngomong. Kalau kita ngomong perusahaan, iya, kita ngomong divisi, banyak. Kira-kira seperti itulah. Ada pertanyaan? Yang masih gagal, mungkin dicoba dulu, nanti saling bantu temannya ya. Oke, itu kalian ada kesalahan itu tuh, masukkan ininya. Kan sudah tunjukkan ya, pas register.
Nah, di sini nih, kebanyakan salah-salah nih. Misalnya kalau bisa namanya R, coba huruf besar, kecil. Rudi, angka 65 misalnya. Bisa nggak? Passwordnya apa? Rudi, lemah. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi kalau lemah bermasalah ya kita ganti. Nah, email harus sesuai. First name, huruf besar kecil. Ini sering salah di sini nih, refresh, dan pakai laptop. Udah, itu aja. Ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum kita akhiri, minta tolong di chat ya. Nanti di sini baru saya kirim satu-satu nih, termasuk dengan rekamannya. Pak, boleh nanya? Ya. Itu Pak kalau itu yang di Cisco kalau kita mau komunikasi ngepingnya antar laptop gimana ya Pak? Kan itu static ya, apa? Ngikutin otomatis ya IP-nya, kalau IP B6. Oke, antar laptop. Iya, jadi kan itu cuma ada satu ya. Kalau ada laptop satu. Nah. Oke, saya langsung tunjukkan aja ya. Saya buka dulu. Gini kan? Biar kalian bisa coba lagi deh. Kalau bisa saya praktekkan sekarang biar cepat ya. Dengan videonya nanti nonton. Oke, saya nyalakan ya. Sekarang kita enable conte interface FA01. Di sini berasa config FA01 ya, masukkan IP-nya. Kemarin IP-nya berapa? Misalnya saya kasih pasang IP-nya 192.168.1.0/4. Ini versi 4 ya. Saya contoh versi 4, ntar versi 6 belakangan. Biar cepat. Di sini karena ujian udah selesai, kita lihat di sini ya. Di sini 2, di sini 3. Nah, ini kalau nggak bertanya kan, kalau bertanya saya bahas. Oke, lanjut. Begini ya. Berarti network nih, /4. /4 itu fungsinya adalah membagi. Kalau dalam satu divisi, dalam satu perusahaan itu, ada berapa sih divisi? 5. 5 itu berarti divisi. Divisi itu berarti network atau LAN. Nah, dalam satu divisi marketing ada berapa orang sih karyawannya? Nah, tugasnya // ini ada itu, 24 itu fungsinya. Nah, cuma kita nggak bahas sampai terlalu jauh. Udah kayak gini ya. Terus saya tambahkan lagi di sini titik 1. Di sini titik 1. Sini titik 1 juga. Sini titik 1. Nah, satu semua lah berarti. Nah, oke, nyalakan ini ya. Kita ke FA01, masukkan IP-nya. IP ADD 192.168.1.1.255 0 shutdown, nyalakan, ada kondisi mati. Ini jadi hijau ya. Kemudian masuk ke interface selanjutnya. Kalian boleh ketikkan exit seperti ini dulu, baru masuk ke yang ini FA00. Interface FA00. IP address 192.168.2.1. Dari mana? 21 sebelah sini. Yang ini berarti ya. Interface FA00. 255.255.255.0. No shutdown, nyalakan. Karena ini masih mati. Ketika dinyalakan, dia belum hijau karena dia menunggu yang sebelah sini dulu. Oke ya. Kemudian kita masuk lagi, udah selesai nih. Selesai. Nah, kita simpan. Do copy run start. Sebenarnya ada cara simpan kopi yang lain. Do write namanya, itu sama. Cuma nggak dibahas, karena saya nggak bahas karena terlalu banyak soalnya. Oke ya. Oke, kalau sudah, nah nih, ini selesai. Kita masukkan IP di sini. Desktop. 192.168.1.1. Kayak gini. Saya bisa ping ini. Ping 192
168.1.1. Berhasil dari sini ke sini. Sekarang saya akan config yang sebelah sini. Jadi oke, enter enable config. Kalau mau kasih nama biar beda, ini kan router nih, mau kasih nama R1 host name atau enggak host juga cukup R2 karena saya config di R2, di sini R2 router 2 maksudnya. Masukkan IP-nya atau interface-nya, interface FA0. Saya mulai dengan ini dulu ya. Oh, samain aja dulu, ini dulu FA01. FA00 ya, salah. FA00 IP address 192.168.3.1 dari mana? 3.1 255.255.255.0 no shutdown. Dah nyala. Sekarang yang ini belum. Exit interface FA01 IP address 192.168.2.1. Yang mana ini? 2.1 255.255.255.0 no shutdown. Karena tadi saya sudah no shutdown di sebelah kiri, ini masih nyala nih. Masih mati. Saya enter langsung nyala. Nah, semuanya udah nyala. Oke ya. Kemudian saya simpan. Do write. Saya bilang tadi bisa dengan do write. Cara penyimpanannya. Dan save as, jangan lupa save topologinya. Kemudian ke PC2. Di PC2 kita ping. Nah, IP configuration PC2 192.168.3.5. Nah, saya sampaikan di sebelah. Dah, begini saya sudah bisa ping juga dari PC saya 192.168.3.1 yang mana? Berhasil. Terus pertanyaan, bagaimana caranya? Ini sudah berhasil. Antara PC1 di ping ke sini. Tadi kan IP-nya berapa? 192.168.1.5. Yang sebelah sini 3.5. Begini kan? Pertanyaan itu kan? Nah, bagaimana? Ping 192.168. Saya di mana? PC1 di sini. Saya geser dulu. Oke. Saya di sini. Ping ke sini. Bisa nggak saya ada koneksi? Saya mau cetak laporan, cetak ini, tapi beda jaringan. Ini kan 1, ini 3. Beda jaringan loh. Bisa nggak? Berarti 3 ya? 5. Kira-kira bisa nggak? Ayo jawab dulu nih. Bisa nggak kira-kira? Kan semuanya udah di ping tuh ke PC-nya ke router, PC-nya ke router. Pertanyaan saya sekarang, sebelum saya eksekusi nih, bisa nggak ini di ping? Harusnya bisa, Pak. Nggak bisa. Ada yang tahu kenapa nggak bisa? Tebak-tebakan, ayo. Kayaknya yang IP 2.1-nya tadi kayaknya sama ya? Bukan gitu, Pak? Oke. Karena jawaban ini berkaitan dengan ini bisa. Kenapa? Jawaban ini berkaitan dengan lowongan kerja yang kemarin. Kalau kalian bisa ingat, kita kembali ke lowongan kerja. Nih, lihat baik-baik. Saya perbesar aja, bisa nggak nih? 200. Ada tulisannya, strong knowledge, memiliki pengetahuan kuat of routing and different hardware platform. Oke, memiliki pengetahuan kuat dan memiliki pengetahuan
terhadap berbeda perangkatnya routing. Apa itu OSPF? Routing. Nah, routing. Routing adalah proses komunikasi, yang menghubungkan antar beda jaringan, baik di internal di laptop kalian, bahkan di seluruh dunia. Seluruh dunia sampai saat ini bisa kita komunikasi seperti ini nih. Karena ada namanya routing. Kita ke expert ini kayak gini. Nah, anggap topologi begini. Dari sini, dari Sabang ke Merauke, semua topologi begini. Karena ada namanya routing. Itulah yang menghubungkan antar beda segmen. Salah satu yang terkenal adalah misalnya namanya routing protokol. Nah, ada nggak? Mana sih? Nah, ini ada secara umum terbagi dua, namanya statik sama dynamic. Statik berarti manual, dynamic berarti otomatis. Ada namanya EGRP, ada namanya OSPF, aneh-aneh yang kamu pernah dengar. Inilah yang menghubungkan antar tadi itu. Nah, kalau kalian punya pengetahuan itu, mau lamar pekerjaan yang model tadi saya tunjukin, gampang. Nah, yuk, caranya bagaimana? Kita ke router. Nah, config di sini. Misalnya, router, ada namanya router RIP versi 2. Lupa saya, router RIP. Oh, gini dulu, sorry. Version 2, hampir lupa saya. Nah, kayak gini. Ini namanya dynamic. Nah, kemudian masukkan networknya. 192.168.1.0. Kemudian networknya 192.168 yang sebelah sini. Yang 10 yang ini, 10 sama 20. 20. Nah, udah selesai sampai situ. Ini juga router RIP version 2. Ini udah terlalu jauh sebenarnya. 2 net 192.168, ini 3 ya, 30. Ini networknya ya. 0 itu berarti network. 20. Dah, selesai. Kita tes ping pakai GUI. Caranya dari mana? Ini. Dari sini ke sini. Tes lagi. Wait. Ada salah nggak? Router version 2. 3020. 1020. Aduh. Kalau misalnya 121, lupa saya, ini versi 12111. Dulu seorang itu melihat kok isi server semuanya. Oh ya. 3121. Kayaknya ada yang salah ini. Ini tabrakan ini. Ini harusnya bukan begini. Harusnya 2121. Ini harusnya 2 di sini harusnya. Sorry ya. Ada yang salah di sini. Makanya nggak bisa. Ini salah. Ini harus nggak boleh. Ini kalau ini 221. Ini berarti 22. Nah, salah saya. Maka caranya kembali ke EVA01. Interface EVA01. Langsung aja. Kalau kita salah IP di versi 6 itu kita tambah no, gitu kan? No IP v6a kan, ya. Kemudian kita hapus. Tapi kalau di versi 4 nggak perlu, langsung aja kita timpa. IP ADD 192.168.2.2. Kita salah IP lagi, aduh. Oke. Nah, dah kayak gini nih.
masih ini berarti kalau nggak mau pakai ini kita pakai ini dulu ya, yang lain dulu. Kita coba cek lagi. Nah ini banyak kesalahan. Ini 2 orang ini sudah terobos sendiri berarti. 31, 22. Oke sudah. 20, 30. Rotary Network 192, 168, 3.1, 2.2. Kok masih gagal? Saya khawatir ada bug nih. Artinya udah benar dari sisi konfigurasi ya. Kalau misalnya masih gagal, saya pakai metode lain. Karena saya bilang ini dynamic. Kalau gagal, saya pakai metodenya. Kadang-kadang soalnya saya versi terbaru nih. Coba saya pakai. Ini kalau kita hapus lagi, yang tadi itu RIP itu udah hilang. Routing yang tadi ya, namanya RIP udah hilang. Saya pakai metode lain. Kemudian caranya melakukan metode lain 25.0 kemudian FA00. Nah, VROT ini metode statik. Bagaimana caranya aku dulu ya? IP VROT berarti sebelahnya ketujuannya 192, 168 ini beda sendiri nih. 255.0 keluarannya di sini FA01. Kalau masih gagal ada bug ini. Kita cek satu-satu deh. Ini udah benar semua enggak? 192, 168, 3.5, 255. Oke. 192, 168 1535 Dusoran. Kita cek Dusoran. Cek satu-satu sekarang. Kita di FA00 yang ini IP-nya 21. Oke. 192, 168, 21. FA01 ini IP-nya 16811. Oke. 30 255 Fast Ethernet 0. Oke. Ini kalau masih nggak bisa berarti bug ini. Menyebalkan juga nih. Dusoran. FA00 IP-nya FA00 ini 31. Oke, benar. FA01 ini 2 saya sudah ubah 2.2. Oke. Terus tujuannya 10 55 FA01 harusnya udah bisa nih, harusnya ini udah sesuai nih secara topologi ininya ya. Nah ini aduh kok nggak mau ya. Gagal ya. Nih ya, kalau kita buka topologi yang lain ya, misalnya static routing, itu pasti sama metodenya nih. Nggak mungkin inilah. Tuh sama. Oke, dia pakai Ethernet. Saya tambahkan pakai IP juga deh. Masih gagal, berarti ada kesalahan dari ininya nih, dari apa? Dari paket tersebutnya. Karena berapa kali saya kena bug nih? 2.2.
Saya di R1 berarti 2. Kalau ini IP keluarannya ini. Saya di R2 2.1. Wah, gokil juga nih. Kok masih fail ya? Kita coba di... Aduh. Wait. Wait. Kita coba satu-satu deh. Saya penasaran juga nih. 192, 18... 1.5 255 ini bisa ngeping ke sini tuh successful, ini bisa ngeping ke sini, oke, successful. Tapi ini kenapa ke sini nggak mau ya? Seorang udah benar ini metodenya ini. Mau tanya ChatGPT juga sudah pasti benar ini. Misalnya, ayo kita buka ChatGPT lah. Kita buka, saya penasaran juga soalnya gimana, nggak apa-apa kan? Oke, kita buka. Sabar, kita buka, kita hapus dulu salah satunya. Ini saya penasaran juga soalnya. Nah, kita hapus salah satu. Oke, Dusoran, copy ulang. Kita hapus. Kemudian kita ke R2. Kita hapus. Dusoran. Tuh, udah sesuai. Udah benar ini, saya bilang tadi. Udah lah, ini bugnya ini. Tidak benar. Ya nggak mungkin lah dari tahun 2013 yang bikinnya saya tuh. Terima kasih mengenal ini. Nggak ada sesuatu yang aneh-aneh semua nih. Oke ya, kira-kira begitulah. Udah benar semua nih. Berikan contoh atau template konfigurasi routing read versi 2 dan static routing. Intinya ini ya, inti poinnya ini pertanyaan tadi itu menghubungkan pakai ini. Tuh, no auto summary. Saya kurang berarti kalau versi ini ya. Tapi ini udah benar tuh, benar tuh yang ini. Aduh. Tapi saya coba yang ini deh, yang no auto summary-nya. Saya belum coba soalnya yang auto summary. Kalau ini udah benar, saya yakin ini, nggak mungkin salah ini. Oke, kita coba dulu. No Dusoran. Kita troubleshoot ya. No, kita hapus. Nah, kalau mau ganti ke routing itu kita hapus dulu, nggak boleh double. Dusoran itu melihat isi konfigurasi. No, kita hapus. Udah kosongan nih.
bosoran. Oke, kosong ya. Kosong. Kita buat lagi router read version 2. Networknya 192.168. Saya di router R2 berarti 30 sama 20. No auto. Oke, udah, no auto begini aja. Router read version 2 net ya, saya sudah langsung ingat ini kalau udah begini. 1.0 2.0 no auto. Nah, ini saya sudah ikutin ya. Sudah benar juga. Kalau misalnya berarti bug di ini pakai terusannya. Karena saya oke. Benar, ada bugnya ini. Saya masih gagal soalnya. Karena nggak rumit-rumit amat ya. Kalau teman-teman buka inilah, biar nanti coba sendiri ya. Belajar router read. Sebenarnya di modul saya itu ada ya. Cuman nih di modul saya ini ada konfigurasinya kok, tapi sudah versi 6. Sama aja kok. Nih. Tuh kayak gini ya, tuh kayak gini nih. Ini 3 malah. Tuh. Nah, ini bener kan kayak gini kan nih. Cuman nggak mau connect, jadi PC langsung antar PC bisa nih antar PC gitu loh. Dah, saya konfigurkan ini aja, ke chat. Itu bug dari paket saya itu. Aduh, saya install ulang dulu kayaknya. Saya mau turunkan ke versi yang lama kayaknya. Sering saya ngalami kayak begitu soalnya. Ini kan nggak rumit, benar. Ada pertanyaan? Nggak terlalu panjang. Terus saya mau kasih tahu bahwa konfigurasi sekarang itu nggak manual begini. Ada beberapa teknik menggunakan Python. Misalnya gini, konfigurasi begini, belajar Paramiko, Cisco, gini. Nah ini. Contoh. Jadi sekarang saya cuma mau kasih infokan ini. Ini nggak apa di luar pembahasan karena terlalu jauh kalau yang ini. Cuma saya mau infokan aja. Bahwa sekarang ini kita sudah melakukan konfigurasi itu udah nggak manual lagi, tapi sudah menggunakan Python kayak gini. Nah. Kebetulan saya lagi deploy ini juga. Belum saya sebar sih. Mana materinya? Ini. Jadi konfigurasi sekarang itu menggunakan Python, bahasa Python. Ini saya lagi begini materinya. Lagi saya revisi. Jadi kita konfig kayak mana Cisco Automation Tools. Nah, jadi kalau kita config, ini kan kita config langsung ke router ya. Kalau sekarang itu, zamannya untuk yang sekarang itu sudah menggunakan ini, pakai bahasa Python. Nah ini, misalnya masukkan alamat IP-nya, username password-nya, udah. Kemudian kita config, masukkan interface-nya. Nah semuanya langsung dari script Python. Nih kebetulan saya bikin script-scriptnya kayak gini misalnya. Nah misalnya mana nih monitor test remote. Bukan. Akses. Nih, ini menggunakan bahasa Python. Contoh ya. Ini security contoh. Kebetulan saya bikin script untuk lokasi. Contoh. Misalnya saya jalankan Python log 2. Python.
Kenapa sih? Begini. Wait. Terus dulu. Biar jadi berantakan. Sudah. CD dokumen belajar Python LS. Nah, contoh misalnya, saya mau deteksi misalnya Python log 2 source NV bin aktif. Kemudian Python log 2 enter. Ini problem apa nih? Python 3. Berarti bukan ini. Contoh ya, berarti bukan log 2. Python 3. Aduh, ini nggak mau juga, gagal saya terminal saya nih. Itu tipu, Pak. Memang ini juga, dia butuh modul. Kok nggak mau ya? ls source nv bin aktif. Nah, ini udah aktif. Python 3 log 2 enter. Nah, masukkan nomor saya, kode negara plus 62 08 51 72 43 2136. Nah, ini nomor HP saya nih. Jadi kayak gini modelnya. Dan HP saya terdeteksi menggunakan Telkomsel, gitu misalnya, lokasi Indonesia. Saya akan tambahkan semua nih. Konfigurasinya adalah ini tadi kan, file Python-nya. Ini skripnya. Nah, kayak gini-gini modelnya. Jadi ketika ini kebetulan untuk ini materinya tinggal begini. Nah, kebetulan kalau untuk yang Cisco tadi kayak gini modelnya. Nih, ada hostname, password, masukkan IP-nya. Tadi kan saya ajarkan tuh. Misalnya mana tadi? Oh, bukan. Kemana ini? Sorry, bukan akses. Vim, Cisco. Nah, ini semuanya sudah pakai Python. Masih banyak ya untuk lab-lab untuk kita belajar. Oke? Ada pertanyaan lain enggak? Yang tadi itu saya bilang saya sudah benar sebenarnya itu saya coba. Karena kalau kita bongkar itu sederhana terlalu mudah ya. Cuma ada bug itu, saya percaya itu ada bugnya. Karena kamu emang nggak sesulit itu soalnya. Mudah soalnya betul. Oke? Yang saya tadi mana nih? Tuh, kayak gini-gini gampang loh. Sama nih, IP root, masukkan IP-nya, kemudian subnet, kemudian IP-nya. Aduh. Ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya masih bingung, nih, saya kirim juga linknya. Yang mau saya kasih, kalian coba deh, ya. Routing statik Cisco. Dah, nih. Mau coba silakan. Buat router kayak gini, sama kan? Ini masih sederhana ini, masih gampang banget. Coba kita gagal dulu. Oke? Ada lagi mau ditanya? Tuh. Ya, Pak. Oh, sama kan tuh, IP root bla 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 segini, udah gini doang untuk menghubungkan antar PC ke PC nih. Silakan coba ini deh. Kalau gagal nanti kabar terbaru nih.
Kalian berapa? Punya berapa? Ini yang baru game ini. Saya download ini. Sama untuk menggabungkan 2 PC, 3 PC dan ini iCloud, ini namanya static root namanya ini. Oke, ini pasti bugnya. Nggak mungkin bukan bug itu. Saya sedang ini. Ya, terjawab ya. Udah, saya kasih. Lagi walaupun saya kulitannya gagal ya. Karena saya sudah tahu. Cukup ya? Ya, Pak. Aduh. Ya, artinya begini. Dipakai tracer aja gagal nih. Ya, kalau kita mau mengimplementasi ya lebih ini lagi kan, lebih gila lagi. Cuma kadang-kadang ada aja memang problem-problem seperti itu. Dan asumsi saya itu pasti bug dari paket tracer karena bukan 1-2 kali. Saya bisa tebak itu langsung. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Mohon open kamera semua. Kita mau saya singkusut. Kita cukupkan. Yang bisa open cam, dan kita tolong. Ayo, open cam. Sorry, mohon maaf kalau terlalu cepat, tapi paling enggak kita lebih banyak ke pengenalan ya, bahwa memang paling enggak di sini teman-teman bisa melihat masih panjang perjalanan kalian ya, bahwa kalian harus persiapkan, mau kalian ke programming, mau kalian ke network, skill-skill begini dibutuhkan. Nah, saya per semester 5 di perkuliahan, ya begitu saya sudah kuasai. Pada saat interview, per semester 5 itu di akhir 6 bulan saya itu persiapan. Langsung interview, langsung diterima. Karena apa? Persiapan saya sudah matang. Makanya pas problem begini-begini, yang tadi saya pernah problem, yang nggak mungkin saya, kalau misalnya ketik iya, tapi secara konsep saya sudah tahu salahnya di mana. Oke ya, karena ini yang open kamera nggak ada lagi, saya cukupkan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf untuk hari ini dan kemarin. Materinya tolong lagi. Tolong chat email saya. Segera saya akan kasih beserta dengan link untuk rekamannya ya, sama materinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat sore semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof.